Sebagai lender, ada 3 hal haram yang bisa menjadikan itu riba. Yang pertama, ente minta dibayar lebih. Yang kedua, ente kagak minta, tapi borrower janjiin bayar lebih. Haram juga. Yang ketiga, dua-duanya kagak ngomong, diem-dieman, tapi kita pakai bahasa tubuh. Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita singkat-singkat aja nih ya, 20 menit, oke? Dan untuk menggembirakan mereka yang telah hadir dalam majelis ilmu ini dan bersabar untuk menunggu, nanti kita akan banyak kasih hadiah, oke? Akan banyak kuis. Yang bisa menjawab kuis dengan tepat, angkat tangannya, dan apabila jawabannya benar akan mendapat hadiah 50.000 rupiah. Oke, topik kita hari ini adalah mengenai riba. Riba itu ada banyak jenisnya, benar nggak? Bukan banyak jenisnya. Riba itu ada 3 jenisnya. Oke. Kita mulai dengan riba yang paling lazim dulu. Oke. Pertanyaan pertama, kuis pertama. Kalau kita sebagai borrower, sebagai lender, orang yang punya duit, yang mau minjemin duit, oke? Apabila posisi kita sebagai lender, kita meminjamkan uang 50.000, oke, sebagai lender, lalu kita minta agar borrower mengembalikan kita ke 5 jadi 100.000, apakah hal ini disebut sebagai riba? Gocap buat ente. Estafet, Pak. Bagaimana, Pak? Dia paling duluan nunjuk tangan. Gocap. Ini riba jenis pertama. Riba jenis pertama yang muncul dari kegiatan pinjam meminjam uang. Oke? Karena rumusnya kullu qardin jaro naf'an, kullu qardin jaro manfa, fahuwa riba. Ini jenis yang pertama. Oke? Jadi rumusnya, kalau ente minjemin duit 50.000, 3 hal haram hukumnya. Oke? Ini masih bab 1 ya, riba jenis pertama, bab 1. Kalau ente posisinya lender, lalu ente minjemin duit, maka 3 hal haram dilakukan. Hal haram pertama yang kita lakukan adalah kalau kita minjem duit 50.000, kita minta sama dia, entar lu balikinnya cepet. Haram. Ini haram yang pertama nih. Minjemin duit nggak boleh minta lebih. Haram yang kedua adalah ente minjemin duit 50.000, ente nggak minta. Ente ikhlas orangnya, bener ya? Lillahi ta'ala, bener ya? Tapi si borrowernya ngomong. Borrowernya bilang nanti, terima kasih banyak Pak Adi, syukur alhamdulillah, nanti saya akan balikin 100.000. Ngerti gak? Kita nggak minta, kita lillahi ta'ala, kita bilang, bener gak? Tapi si borrowernya bilang, alhamdulillah wa syukrillah, insya Allah nanti saya akan balikin 100.000. Ini juga haram. Ngerti gak? Yang pertama ente minta, haram. Yang kedua ente kagak minta, lillahi ta'ala. Tapi si borrower bilang, alhamdulillah wa syukrillah, nanti saya balikin 100. Haram, men. Ngerti gak? Haram yang ketiga, ente pinjemin 50.000, ente kagak ngomong. Yang si borrowernya juga kagak njanjiin, sama-sama diem. Diem. Tapi ente pakai bahasa tubuh. Haram juga, men. Ngerti gak? Paham ya? Ini bab 1, riba jenis pertama, riba yang muncul dari pinjam meminjam uang. Sebagai lender, ada 3 hal haram yang bisa menjadikan itu riba. Yang pertama, ente minta dibayar lebih. Yang kedua, ente kagak minta, tapi borrower janjiin bayar lebih. Haram juga. Yang ketiga, dua-duanya kagak ngomong, diem-dieman, tapi kita pakai bahasa tubuh. Haram juga. Ngerti gak? Kalau posisi ente sebagai lender. Tapi kalau posisi ente sebagai borrower, orang yang dipinjemin duit, kalau tadi yang 3 haram sebagai apa?
lender. Kalau sekarang posisi ente sebagai borrower, orang yang dipinjam duitnya, maka dalil yang berlaku berbeda. Ada yang ingat tadi dalil pertama sebagai lender? Kulu gocap. Estafet. Gocap. Paham nggak? Tapi kalau sebagai borrower, dalilnya beda, men. Sebagai borrower, dalilnya bukan kulu qardin jaru manfaah, bukan kulu qardin jaru naf'an, riba. Tapi sebagai borrower, dalilnya bunyinya khairukum ahsanukum qada'a. Ada yang tahu artinya? 100.000 rupiah. Tahu gawat juga XL nih. Tahu gitu kita main gocap aja dah. Gocap aja dah. Nggak usah dibilang-bilang kalau infak. Khairukum ahsanukum qada'a. Yang paling baik di antara kalian adalah yang kalau ngelunasin utang ngelebihin. Sunnah hukumnya. Kalau ente sebagai lender hukumnya haram 3 biji, benar gak? Kalau sebagai borrower itu hukumnya sunnah bayar lebih, men. Ente lagi susah ditolongin, pas ente ada kelapangan lunasin bayar lebih. Ngerti gak? Nyambung nggak? Bingung ya? Masa bingung, kumaha tuh Kalau lender 3 hal haram. Minta nggak boleh, dijanjin nggak boleh, pakai bahasa syarat nggak boleh. Tapi sebagai borrower, maka sunnah hukumnya bayar lebih kalau ngelunasin. Ngerti gak? Jadi kalau ente pinjemin duit orang, nih 50.000 gue pinjemin gitu kan, si borrowernya mau ngomong, baik pak nanti ya. Kalau ngomong haram. Nah, ngerti gak? Nggak boleh ngomong, begitu ngomong haram. Nggak boleh ngomong, diem aja, bener gak? Dalam hati aja lo ngomong dah, ntar pas ngelunasin baru lebihin. Ngerti gak? Paham gak? Masih bingung ya? Mulai paham ya? Ente jarang ngutang lu ya? Kalau gini boleh gak nih? Gocap nih kalau nih. Kita main gocap aja dah, jangan capek dah. Ente tahu aja. Google tadi bagaimana nih? Ini berarti itu bukti bahwa XL 4G-nya keren. Karena cepet banget Google. Kalau gini boleh gak? Kita minjemin duit nih 50.000. Ini 50.000 saya pinjemin. Ingat-ingat sunnahnya ya. Gocap. Gocap tuh yang belano, gocap tuh. Ini batiknya beda-beda ya. Ada geng biru, ada geng itu ya. Beda ya. Nggak boleh, bener gak? Nggak boleh, jadi nggak boleh. Ingat-ingat sunnahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Balighul anni walau ayah. Mohon maaf ini, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW, bener gak? Nggak boleh, men. Lain kali aja cari hadis yang lain dah, jangan yang itu, bener gak? Jadi ente jangan pakai alasan balighul anni wal wahaya gitu. Ini Rasulullah SAW, kita harus dakwah. Maka Rasulullah SAW ingin mengingatkan sebuah hadis sahih Bukhari Muslim, khairukum ahsanukum qada'a. Jangan lupa antara kalau lunasin lebih. Nggak boleh, men. Hadis yang lain aja dah, bener gak? Kalau mau hadis itu yang lain kali aja ngomongnya, bener gak? Ngerti gak? Ini jenis riba yang pertama. Riba yang muncul akibat pinjam meminjam uang. Lazim kita temui di mana-mana tempat. Ini hukumnya haram karena dia riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Di dalam bahasa Arab itu ada mirip-miripnya. Kalau ente kasih uang, minta lebih uang, namanya riba, bener gak? Tapi kalau ente uang, jadi kalau money,
transform into more money, namanya riba. Kalau uang menjadi uang yang lebih banyak, namanya riba. Ngasih uang, minta bayar yang lebih banyak, namanya riba. Oke? Tapi kalau uang, oke,